Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodia Ulfa. Kali ini saya akan membahas tentang tata kelola teknologi informasi yang biasa disingkat dengan TKTI. Saya membaginya dengan 4 topik dan beberapa subtopik yang ada. Topik yang pertama adalah dasar TKTI atau IT Governance. Dasar TKTI ini membaginya dengan 3 subtopik yang berbeda. Yang pertama ada governance, yang kedua ada government, dan yang ketiga adalah manajemen. Governance sendiri memiliki arti tata kelola atau rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Lalu, government sendiri artinya pemerintahan, lembaga, atau organisasi, dan orang yang menjalankan tata kelola tersebut. Lalu, ada manajemen. Manajemen ini adalah pimpinan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu arti dari IT governance itu sendiri. Menurut ITGI tahun 2005, IT governance adalah tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan menopang dan memperluas strategi dan tujuan informasi. Lalu, kita akan memasuki topik yang ketiga, yaitu prinsip TKTI. Prinsip TKTI ini memiliki beberapa prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, teknologi informasi seharusnya diadakan, dioperasionalkan, dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Yang kedua, manajemen teknologi informasi harus menjadi bagian dalam tata kelola perusahaan. Yang ketiga, tata kelola teknologi informasi melibatkan semua level manajemen yang ada. Dan yang terakhir, teknologi informasi seharusnya menjadi aset strategis, bukan sekedar pengeluaran perusahaan, pos pengeluaran perusahaan. Lalu, topik yang terakhir adalah 5 fokus area TKTI. 5 fokus ini yang akan saya bahas untuk kedepannya. 5 fokus area TKTI ini terdiri dari strategic alignment, yang kedua ada value delivery, yang ketiga ada risk management, yang keempat resource management, dan yang kelima adalah performance measurement. Ya, itulah perkenalan dari tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi alignment. Ini kita masuk ke fokus yang pertama, yaitu strategi alignment. Strategi alignment ini adalah bagian pertama dari 5 fokus area pada IT governance yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil investasi. Strategic alignment sendiri adalah proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visinya dengan tujuan kepemimpinan, budaya organisasi, dan individu anggota staf dalam lingkup teknologi informasi. Strategic alignment sendiri memiliki 4 topik. Topik yang pertama adalah tujuan dan fungsi. Tujuan strategi alignment ini adalah berupa pengaturan yang teliti dari berbagai elemen internal dan eksternal organisasi, dari strategi bisnis hingga struktur organisasinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang dengan sebaik-baiknya. Dan untuk fungsinya adalah fungsi utama dari strategi alignment ini yaitu untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan strategi perusahaan. Untuk topik yang kedua, kita ada fokus area. Fokus area dari IT Strategy Alignment berfokus untuk memastikan hubungan bisnis dan rencana teknologi informasi dengan mendefinisikan, memelihara, memvalidasi proposisi, nilai-nilai teknologi informasi, serta menyelaraskan operasi teknologi informasi dengan operasi perusahaan. Lalu, untuk topik yang ketiga, ada manfaat. Manfaat strategi alignment sendiri adalah membantu manuver pasar, hemat waktu, dan memberikan motivasi. Lalu, yang terakhir, ada topik keempat. Topik keempat di sini adalah cara mencapai strategi alignment itu. Yang pertama, ada paham tujuan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Yang kedua, mengatur dan mengedarkan tujuan. Yang ketiga,
dorong partisipasi pegawai atau karyawan. Dan yang keempat, tentukan peran. Yang kelima, menghubungkan kinerja individu dengan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, ukur keberhasilan. Sekian untuk fokus yang pertama, dan kita akan lanjut ke fokus yang kedua. Topik kedua ini adalah IT Value Delivery. IT Value Delivery ini adalah fokus dengan melaksanakan proses teknologi informasi agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan pengguna biaya, sehingga akhirnya teknologi informasi dapat mencapai hal yang diinginkan. Lalu, kita akan masuk kepada bagaimana TKTI mencapai nilai. Bagaimana TKTI mencapai nilai ini memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, teknologi informasi lebih sinergi mendukung proses bisnis. Yang kedua, proses penyampaian layanan lebih cepat. Yang ketiga, kontrol yang aman untuk setiap resiko-resiko teknologi informasi sehingga proses menjadi lebih terkendali. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, biaya layanan menjadi lebih murah. Lalu, kita akan masuk ke prinsip teknologi informasi. Prinsip teknologi informasi ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah studi banding total biaya kepemilikan terendah. Yang kedua, integritas arsitektural. Yang ketiga, infrastruktur yang konsisten sekaligus fleksibel. Yang keempat, pengembangan aplikasi secara cepat. Dan yang terakhir, mengukur, meningkatkan, dan mengkomunikasikan nilai dan daya tanggap. Lalu, kita akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip bisnis. Prinsip bisnis ini juga memiliki 5 prinsip, yaitu meningkatkan ekonomi skala. Yang kedua, standarisasi proses dan teknologi yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan alat dan bisnis yang umum. Yang keempat, kendali biaya efisiensi operasional. Dan yang terakhir, penyelarasan dan daya tanggap terhadap kebutuhan bisnis. Lalu, penyebab IT Productivity Paradox. Penyebab IT Productivity Paradox ini ada 4, yaitu kesalahan pengukuran, redistribusi, time lags, dan mismanagement. Ya, jadi itu adalah fokus yang kedua dari IT Value Delivery. Sekarang kita akan lanjut ke fokus yang ketiga, yaitu IT Risk Management. Fokus yang ketiga ini adalah IT Risk Management. IT Risk Management ini adalah bagian integral dari bisnis apapun dan diakui dengan baik oleh institusi manajemen proyek. Lalu, tujuan dari risk management ini adalah untuk meminimalkan probabilitas dan dampak dari resiko potensial sambil memaksimalkan kemungkinan dan dampak dari peluang potensial. Lalu, ada 6 proses dari risk management ini. Yang pertama, penetapan lingkup. Yang kedua, identifikasi resiko. Yang ketiga, analisis resiko. Yang keempat, perencanaan respon resiko. Yang kelima, eksekusi resiko. Dan yang terakhir, pemantauan resiko. Lalu, pada proses pertama, penetapan lingkup, proses ini menyediakan sarana untuk menetapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Untuk proses yang kedua adalah identifikasi resiko. Pada proses ini, risk management mengidentifikasi resiko, yaitu menentukan resiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek, lalu mendokumentasikan karakteristik proyek. Setelah itu, membantu dalam membuat profil resiko proyek yang berisi total semua profil resiko individu dan status resiko. Dan yang terakhir, penemuan pengetahuan membantu dalam menemukan resiko baru yang terkait dengan perusahaan. Pada proses yang ketiga, ada analisis resiko. Pada proses ini, memfasilitasi konversi
data resiko menjadi informasi pengambilan keputusan dan menyediakan sarana untuk menetapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Lalu, proses yang keempat ada perencanaan respon risiko. Perencanaan respon risiko ini dibagi menjadi dua, yaitu proses dan output. Pada proses sendiri, mengambil informasi yang dikumpulkan untuk merumuskan rencana dan tujuan akhirnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat kerugian itu. Lalu, pada output, ada aturan sederhana, kontrol proses, pengujian, pemodelan, dan pewarisan. Untuk proses yang kelima, ada eksekusi risiko dan cara menangani risiko. Cara menangani risikonya adalah penghindaran risiko yang pertama, yang kedua pengurangan risiko, yang ketiga transfer risiko, dan yang keempat prevensi risiko. Lalu pada proses yang terakhir ada pemantauan risiko. Pada proses ini yaitu dengan meninjau dan memperbarui status risiko dan konteks manajemen risiko, lalu menilai keefektifan penanganan risiko, dan yang terakhir mencari risiko dan sumber baru. Itu adalah fokus yang ketiga. Lalu kita akan melanjut ke fokus yang keempat. Fokus yang keempat adalah IT Research Management. IT Research Management ini berfokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kita akan beralih kepada aplikasi. Aplikasi ini memiliki 3 subtopik, yaitu keputusan, masalah, dan solusi. Keputusan kebutuhan aplikasi bagi bisnis ini ada peran aplikasi sebagai operasionalisasi rencana bisnis dan teknologi informasi, lalu kebutuhan aplikasi untuk merespon kebutuhan dan peluang pasar. Untuk masalah dalam pengembangan aplikasi. Masalah ini adanya keputusan pengembangan aplikasi bisnis yang sering bertolak belakang dengan kepentingan strategis organisasi. Lalu, solusi dari masalah tersebut adalah perlu serangkaian metode dan teknik yang akurat untuk mengukur peluang pasar dan kelayakan aplikasi bisnis yang akan dikembangkan. Lalu, yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur ini memiliki satu keputusan, yaitu keputusan infrastruktur teknologi informasi, yang berisi teknologi informasi merupakan dasar perencanaan kapabilitas teknologi informasi, kapabilitas teknis, dan manusia yang diwujudkan dalam bentuk layanan dan aplikasi yang handal. Dan 4 elemen utama infrastruktur teknologi informasi ini adalah perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jejaring. Lalu, yang ketiga, ada informasi. Informasi ini memiliki 2 efisiensi. Efisiensi yang pertama adalah efisiensi internal, yaitu mengubah cara operasi internal perusahaan, lalu mengubah proses manajemen, serta menciptakan jasa dan produk baru. Lalu ada efisiensi komparatif. Efisiensi komparatif ini ada 4 efisiensi, yaitu mengubah struktur industri, lalu mengganti keseimbangan kompetitif antar perusahaan dalam industri, lalu mengubah hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta meningkatkan kontribusi pertambahan nilainya di rantai nilai industri. Dan yang keempat, ada SDM atau sumber daya manusia. Ini sangat dibutuhkan pada IT Research Management. Yang berperan dalam IT Research Management ini adalah Human Capital, Manajemen Senior, CIO, Komit Pengarahan, serta perencanaan strategi teknologi informasi. Jadi, itu yang ada pada fokus IT Research Management. Selanjutnya akan ada fokus yang terakhir, yaitu IT Performance Measurement. Kita sudah mencapai fokus yang terakhir, yaitu IT Performance Measurement. Pada proses ini,
untuk menilai progres suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan di sini IT Performance Measurement memiliki dua topik. Topik yang pertama adalah proses. Dalam proses ini yang pertama adalah menetapkan, yang kedua adalah merumuskan, yang ketiga adalah mengukur tingkat kepercayaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu pada topik yang kedua adalah model. Jadi IT Performance Measurement ini memiliki 3 model, yaitu IT, COVID, dan DELON. IT ini adalah IT Balance Scorecard, yaitu metode ini menetapkan seberapa baik kinerja divisi teknologi informasi dalam menunjang pengambilan keputusan demi sejalannya visi misi dan tujuan perusahaan berdasarkan 4 perspektif. Lalu pada COVID, yaitu COVID Online Benchmark, metode ini memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi di mana aspek tersebut juga merupakan aspek terpenting dari setiap bisnis modern. Dan yang terakhir adalah DeLone McLean. DeLone McLean ini yang dibagi menjadi 2 model, yaitu model proses dan model kasual atau varian. Pada model proses, ini mengevaluasi kinerja Departemen Teknologi Informasi berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan shareholder. Sedangkan metode kasual atau varian untuk menunjukkan konversi antara variabel atau faktor yang menjadi antecedent terhadap perubahan variasi pada variabel konsekuen. Itulah fokus dari IT Performance Measurement. Dan sekian dari saya. Apabila saya memiliki salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.